Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ayyuhat talabah, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan wa barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat kepada anak-anak solehku sekalian. Demikian pula menambahkan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan. Baik berkah di dalam ilmu maupun berkah di dalam umur. Ayuhat thalabah, kita lanjutkan pelajaran al-aqidah wal akhlaq. Masih pembahasan adab ketika sakit. Halaman 60. Halaman 60. Ada beberapa adab yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, kita telah sampai pada adab yang kelima, yaitu membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita sakit, ya, kita membaca doa ini dan kita sudah sama-sama menghafalnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yugadiru sakoman. Kita bisa membacakan doa ini untuk diri kita sendiri agar Allah menyembuhkan, dan bisa juga kita meruqyah orang dengan membaca doa ini. Misalnya kalau saudara kita sakit, abang atau dede yang sakit, kita bacakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauk shifa la yugadiru sakoman. Kemudian tiupkan ke si sakit, ya, kepada orang yang sakit kita tiupkan. Boleh tiupan secara langsung atau kita tiup di telapak tangan kita, kemudian diusapkan pada si sakit. Nah, ini adab yang kelima. Kemudian adab yang keenam adalah tidak boleh kita berputus asa. Ya, tidak boleh kita berputus asa. Artinya kita harus tetap bersabar. Separah apapun sakit kita, jangan pernah menyerah. Ya, tetap tawakal kepada Allah dan lakukan sebab-sebab penyembuhan dan jangan pernah mengeluh. Ya, ada orang ya yang lama bersabar karena penyakitnya. Nah, akhirnya dia pun berputus asa. Nah, putus asanya dengan cara mengeluh. Bahkan ada orang yang berputus asa dengan cara yang tragis, yaitu dengan cara bunuh diri. Tidak tahan dengan penyakit, daripada tahan sakit terus-terusan yang tak kunjung sembuh, lebih baik ia mengakhiri hidupnya. Ia pun bunuh diri. Nah, ini putus asa namanya. Termasuk di antara putus asa adalah orang mengeluh, tidak tahan terhadap penyakitnya. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Seorang mukmin harus tetap bersabar. Sampai kapan sih bersabar itu? Sampai datangnya kematian. Karena sabar itu adalah ibadah. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi salah ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ini keliru. Yang benar, sabar itu tidak ada batasnya. Kita sabar sampai datangnya kematian. Yep. Kemudian yang ketujuh, berusaha sembuh dengan melakukan pengobatan terhadap ahlinya. Seperti kita mendatangi dokter, ya, kita mendatangi tabib, orang-orang yang ahli ruqyah. Ya, ini sebab-sebab. Ya, jadi kita tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, tidak menghilangkan sebab atau usaha atau yang disebut dengan ikhtiar. Ya, usaha untuk melakukan penyembuhan. Ya, kita sabar terhadap penyakit kita, tapi ada usaha juga. Ya, lakukan penyembuhan, beli obat, datang ke dokter, konsultasi dengan ahlinya. Ya, ada seorang ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan pengobatan saja tanpa ada kesabaran atau tawakal, maka cacat imannya.
Ya, ada orang yang mengeluh, ada orang yang tidak bersabar dengan penyakitnya, tapi dia melakukan pengobatan. Nah, orang ini cacat imannya. Nah, jadi kita harus sabar. Selain daripada sabar, kita melakukan usaha. Nah, ada orang yang melakukan kesabaran saja. Ada orang yang tawakal saja, tapi tidak ada usaha, tidak mau melakukan pengobatan. Maka ini cacat akalnya. Kalau tadi cacat iman, kalau ini cacat akalnya. Dia hanya tawakal saja, tidak apa-apa penyakit, tidak apa-apa sakit terus, tidak usah melakukan pengobatan. Ya, dia gantungkan kepada Allah saja. Nah, ini orang-orang yang cacat akalnya. Dia tidak mau melakukan sebab atau suatu usaha untuk melakukan penyembuhan. Ya, jadi orang yang beriman selain daripada ia bersabar, tawakal kepada Allah, dia harus melakukan sebab-sebab yang melakukan penyembuhan. Ya, sebab-sebab untuk sampai pada penyembuhan. Kemudian bisa tambahkan lagi, ya, tulis yang ke-8. Yang ke-8 ditulis, ya. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwasanya sakitnya itu penghapus dosa. Harus diyakini bahwasanya sakitnya itu adalah penghapus dosa. Ya, tidaklah ini Ustaz jelaskan, ya. Jadi tulis tadi yakin bahwasanya sakit itu penghapus dosa, titik. Meyakini bahwasanya sakit itu penghapus dosa, ya, titik. Baik, Ustaz menjelaskan, ya, bahwasanya segala musibah, penyakit yang menimpa seorang hamba ini pada hakikatnya adalah kabar gembira bagi seorang hamba, karena sakit yang menimpa itu adalah penghapus dosa bagi mereka. Ya. Bahkan sakit yang sepele saja, misalnya seorang hamba yang merasakan kedinginan, itu bisa menjadi penyebab terhapusnya dosa. Atau panasnya di siang hari juga termasuk. Digigit oleh semut, digigit oleh nyamuk, ya, jatuh dari sepeda, ya, lagi berjalan tiba-tiba kesanjung batu, jatuh, atau kepalanya kebentur tembok, ya, ini akan menjadi sebab terhapusnya dosa. Hati yang sedih, gundah gulana, ini semuanya menjadi sebab terhapusnya dosa. Seorang ibu yang sedang menggoreng ikan misalnya, kemudian kena percikan minyak panas, atau ia merasakan panasnya api kompor, maka ini juga menjadi sebab terhapusnya dosa. Jadi apa saja yang menimpa seorang hamba, yang menyakiti kulitnya, yang menyakiti hatinya, maka ini semua menjadi sebab terhapusnya dosa. Ya, hadisnya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibu", tidaklah seorang muslim tertimpa oleh rasa sedih, gundah gulana, rasa sakit, illa kaffarallahu biha khotoyah, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, sedih, sakit, ya, gundah gulana, ini menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Kadar terhapusnya dosa itu, anak-anak sekalian, sesuai dengan kadar penyakit. Makin keras sakitnya, makin parah penyakitnya, maka semakin besar pula dosa yang dihapus. Namun dengan catatan, kalau ingin dosa kita dihapus oleh penyakit ataupun sakit, hendaklah kita bersabar. Jadi kata kuncinya adalah bersabar. Ya, kalau kita jatuh, kita sabar tanpa mengeluh. Ya, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Ya, sabar. Maka musibah menimpa kita itu akan menjadi penghapus dosa, anak-anak soleh. Akan menjadi penghapus dosa. Kita jatuh dari tangga tanpa harus mencela. Kita serahkan semua musibah itu datangnya dari Allah. Ya, maka musibah yang menimpa kita itu akan menjadi penghapus dosa. Ya, jadi sebenarnya musibah atau penyakit itu adalah kabar gembira sebenarnya. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu mereka amat bahagia ketika mereka ditimpa oleh musibah.
Sebagaimana kalian itu bahagia ketika dijauhkan dari musibah. Jadi beda kesolehan kita dengan kesolehan orang terdahulu. Kalau orang-orang soleh terdahulu, mereka ditimpa musibah, sakit, penyakit, itu mereka bahagia, mereka senang. Kenapa? Karena lewat penyakit musibah yang menimpa mereka itu akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Ya, dan mereka bahagia dengan itu. Sebagaimana kalian bahagia dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit. Ya kan? Kalau kita sehat selalu, wah kita bahagia. Dijauhkan dari musibah, kita bahagia. Itu kita. Kalau orang dulu tuh bahagia karena terkena penyakit, terkena musibah. Ya karena itu menjadi sebab terhapusnya dosa. Dan Nabi SAW mengatakan, la yazalu mu'min. Senantiasa penyakit itu menimpa seorang mukmin, lalu dia selalu bersabar, illa yalqallah wa laisa alaihi khati'ah. Kecuali nanti pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan semua dosanya bersih. Dia akan berjumpa dengan Allah tanpa ada dosa. Kenapa? Karena sudah terhapus dengan penyakit-penyakitnya. Sudah terhapus dengan musibah yang menimpanya. Ya, musibah maupun penyakit itu banyak ragamnya anak-anak sekalian. Minimal penyakit ya atau sakit yang kita rasakan itu ya, kita merasakan kepanasan, dingin, itu juga penghapus dosa. Ya, digigit oleh nyamuk, semut, itu juga menjadi sebab penghapus dosa. Punya tetangga yang jelek, punya teman yang lisannya pedas, diganggu oleh teman, itu juga penghapus dosa. Ya, suami yang buruk akhlak atau sebaliknya istri yang buruk akhlak, ya, abang yang menzolimi atau adik menzolimi yang memukul, itu juga penghapus dosa. Makanya anak-anak soleh sekalian, kalau ada abang yang jahil, ya mungkin dia mengganggu adik, sabar, itu menjadi penghapus dosa. Sebaliknya seorang abang bila diganggu oleh adik, dipukul oleh adik, sabar, jangan dibalas. Ya, bisa jadi Allah ingin menghapus dosa kita lewat adik kita atau sebaliknya. Atau mungkin seorang anak dimarahi oleh bapak atau ibu, sabar, itu menjadi penghapus dosa. Atau sebaliknya, ada anak yang durhaka, yang mencaci maki, bukan mencaci maki, yang memarahi orang tuanya, maka seorang ayah atau ibu sabar, karena itu menjadi penghapus dosa bagi dia. Nah, segala yang dirasakan sakit, baik badan ataupun hati, itu menjadi sebab terhapusnya dosa. Ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Sebenarnya ini adalah kebahagiaan sebenarnya. Makanya ada seorang ulama yang menulis sebuah buku, kabar gembira bagi orang-orang yang sakit. Ya, kabar gembira bagi orang-orang yang sakit. Apa yang ditulis? Apa isinya? Isinya itu memuat bahwasanya semua penyakit musibah yang menimpa seorang hamba itu sebenarnya itu adalah kebaikan besar baginya, yaitu menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Ya, semua jenis penyakit, semua jenis sakit, ya mulai dari yang paling kecil, ya akan menjadi sebab terhapusnya dosa. Terlebih lagi penyakit yang besar atau musibah yang lebih besar lagi. Maka kelak pada hari kiamat nanti berjumpa dengan Allah, yalqallaha wa laisa alaihi al-khati'ah. Dia akan berjumpa dengan Allah sementara dia tidak punya dosa sama sekali. Dia tidak punya dosa sama sekali. Ya. Kita sudah sama-sama menyinggung anak-anak soleh sekalian penyakit yang menimpa Nabi Allah, Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini adalah sebaik-baik contoh bagi orang-orang terkena penyakit. Beliau selama 18 tahun bersabar. Sakitnya parah sekali. Ya, sekujur tubuhnya, kulit-kulitnya sudah melepuk, ya keluar darah, keluar nanah. Baunya amis. Ya, busuk baunya. Orang-orang sekitarnya menjauh dari Ayyub. Tidak ada orang berani mendekati Ayyub. Kalau dulu Ayyub itu orangnya kaya, ya ganteng, ya dermawan, orang pada mendekatinya, mendapatkan bagian sedekah daripada Ayyub. Nah, ketika Ayyub itu tertimpa musibah, penyakitan, orang tidak ada yang berani mendekatinya, menjauhinya. Ya, apakah Nabi Ayyub itu beliau berkeluh kesah ya kepada Tuhan, kepada Allah? Tidak. Ya, apa kata Nabi Ayyub? Ya, Rabbi inna massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku tertimpa oleh penyakit, sedangkan Engkau adalah Maha
penyayang. Malah dia memuji Allah, aku tertimpa penyakit, engkau adalah Maha Penyayang. Ya, bayangkan saja 18 tahun. Penyakitnya seperti itu. Setiap hari dia merasakan sakit. Ya, dan tidak ada orang yang berani mendekatinya. Bahkan anak istrinya menjauhinya. Belum lagi musibah-musibah seperti hartanya hancur, hartanya hilang semuanya. Anak-anaknya pada meninggal semuanya. Ini musibah yang menimpa Nabi Ayub, tapi beliau bersabar. Ya, makanya Nabi mengatakan orang-orang terdahulu itu mereka bahagia ketika ditimpa musibah. Sebagaimana kalian bahagia ketika dijauhi oleh musibah. Yep. Kemudian anak-anak soleh sekalian, yep, orang yang tertimpa musibah itu tanda Allah cinta kepada dia. Orang yang punya penyakit itu tandanya Allah cinta kepada dia. Kenapa? Ya, karena dengan sebab penyakit itu Allah menghapus dosa-dosanya. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan memberikan musibah. Allah akan memberikan ujian. Allah akan memberikan penyakit. Ya. Dan orang terdahulu kata Nabi, apabila ada orang yang tidak tertimpa musibah, tidak pernah terkena penyakit, mereka sedih. Ini orang terdahulu, orang salaf terdahulu. Ya, mereka hidupnya sehat selalu, bahagia selalu, tidak ada musibah yang menimpanya, tidak ada penyakit yang menjangkitnya. Mereka sedih. Kenapa? Karena mereka sadar. Nabi mengatakan, Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada hamba, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Allah akan memberikan penyakit kepadanya. Atau dalam lafaz yang lain, yusibuhum. Allah akan memberikan musibah. Ibtalahum memberikan bala, yusibuhum ada memberikan musibah. Ya, bahkan mereka sedih kalau tidak ada musibah. Karena standar ukuran kecintaan itu ketika ada musibah. Ya, ketika ada musibah. Termasuk musibah itu dalam mulut yang pedas. Entah tetangga kita atau keluarga kita sendiri, ini termasuk musibah. Termasuk musibah yang menjadi sebab terhapusnya dosa. Makanya kalau kita mendapati orang-orang dekat kita cerewet, teman kita itu cerewet, mulutnya pedas seperti cabai rawit, ya pedas dan sakitnya itu di sini. Ya, bukan pedasnya di lidah, tapi sakitnya di sini. Ya. Maka hendaklah dia bersabar. Tanpa harus membalas caci makiannya itu. Tanpa harus membalas omelannya itu. Ya, kalau dia ngomel-ngomel ya kita harus jadi pendengar setia, dengarkan apa yang dia ngomelin, tapi jangan dibalas. Ya, setiap kata-kata dia itu menjadi pelebur dosa-dosa kita. Jangan dibalas. Ya. Lebih bermanfaat kita diam karena itu menjadi pelebur dosa kita. Ya. Tapi sakit hati ini Ustaz. Ya sakit. Memang sakit. Sabar itu maksudnya dia merasakan sakit tapi tidak membalas. Ini pengertian sabar. Ingat, pengertian sabar itu dia merasakan sakit tapi tidak membalas. Tidak dengan tangan, tidak dengan lisan. Ini pengertian daripada sabar. Kalau ditanya apa itu sabar? Sabar itu menahan sakit tapi tidak membalas. Ya, walaupun sakitnya kayak orang yang sudah mau kayak orang kayak mau sakaratul maut saking sakitnya hati itu. Yep. Tapi tanpa membalas. Yep. Makanya sikap orang menghadapi musibah atau sikap orang menghadapi ujian itu ada 3. Yang pertama, menyikapinya dengan sabar. Itu yang pertama. Menyikapinya dengan sabar. Pengertian daripada sabar itu, ketika datangnya musibah, sakit hatinya, ya, tapi dia tidak membalas dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ya. Ketika ada bencana alam, sedih hatinya. Ya. Sakit hatinya. Tapi tanpa dia harus mengeluarkan kata-kata yang buruk atau mencela. Ketika ada orang yang menyakiti dia, sakit hatinya, tapi dia tidak membalasnya. Dia tahan diri. Itu pengertian sabar. Ya, dan sabar inilah yang memiliki keutamaan itu. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang bersabar itu tanpa batas. Ya, tanpa batas pahala orang bersabar. Jadi ini pengertian sabar.
Dia sakit di hatinya tapi dia tahan di lisannya, tahan di tangannya. Kemudian tingkatan yang kedua, ini lebih tinggi daripada sabar, yaitu ridho. Ya, ridho. Ya, ketika Allah menimpakan musibah kepadanya atau penyakit, dia ridho. Dia rela, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Saya harus menerima ketetapan Allah ini. Mendengarkan kata-kata yang sangat pedas sekali. Ya, saya harus rela, saya harus ridho, tanpa dimasukkan ke dalam hatinya. Ya, atau bahasa kitanya ikhlas menerimanya. Ya, tanpa sumpek di dalam hati atau tanpa dimasukkan ke dalam hati. Abaikan saja, nikmatin saja. Nah, ini ridho namanya. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Apabila seorang hamba ditimpa musibah lalu ia ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Apabila dia murka, Allah juga akan murka kepada dia. Ya, tentunya tingkatan ridho ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Dia di atas sabar. Artinya sabar itu masih tingkatan standar. Di atas sabar adalah ridho. Nah, ada yang lebih tinggi lagi anak-anak sekalian. Ini yang sulit kita lakukan, yaitu bersyukur ketika tertimpa musibah. Ayo, siapa di antara kita yang bersyukur ketika tertimpa musibah? Ada musibah yang menimpa, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yuhibbu faqala alhamdulillah wa idza asabahu ma yakrahuhu faqala alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi itu apabila ditimpa oleh sesuatu yang baik, beliau katakan alhamdulillah. Namun apabila menimpanya adalah keburukan atau berupa musibah, apa yang beliau katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Beliau semuanya bersyukur kepada Allah. Ada kebaikan, alhamdulillah. Ada keburukan, ada musibah, ada penyakit, alhamdulillah. Nah, kenapa harus bersyukur? Ya alhamdulillah, bukankah musibah itu penghapus dosa? Bukankah musibah itu meninggikan derajat seorang hamba? Bukankah musibah itu tandanya Allah cinta kepada seorang hamba? Dan bukankah musibah itu memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Ya, masa kita tidak bersyukur? Nah, tapi tentunya orang yang terkena musibah dengan mensyukurinya, ya ini tentunya orang-orang yang level imannya tinggi. Ya, adapun level kita ini ya minimal bersabar dululah. Itu pun banyak kita yang belum bersabar. Ya, apabila terkena musibah, jatuh dari sepeda, pulang-pulang abangnya disalahin, uminya disalahin. Nah, ini kan tidak sabar. Ya. Jadi itu anak sekalian, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, ya. Yang ke-9 ya catat. Yang ke-9 ya dicatat. Jauhi pengobatan yang terlarang. Jauhi pengobatan yang terlarang. Jauhi pengobatan yang terlarang. Pengobatan terlarang itu seperti pengobatan dengan menggunakan kai. Kai. Ya, kalau kai ini pengobatan orang-orang dulu, yaitu menggunakan besi panas. Ya, misalnya karena tebasan pedang atau menginjak besi yang karat atau paku yang karat, itu kan menyebabkan infeksi. Nah, biasanya orang dulu pengobatan yang paling cepat sembuhnya itu pakai besi panas. Besi itu dipanaskan kemudian dicelupkan ke dalam luka itu. Atau orang-orang zaman dulu habis perang, ya, tubuhnya penuh dengan tebasan pedang, ya, maka pengobatan yang paling cepat sembuhnya itu pakai kai, yaitu pedangnya dipanaskan kemudian dicelupkan pada luka itu. Atau zaman sekarang ini pakai setrikat. Orang sakit kepala atau ada luka, ya, dipasang setrikat kemudian diletakkan di atas kepala atau diletakkan di atas luka. Ini pengobatan kai menggunakan besi panas. Cepat sembuhnya, tapi dilarang di dalam agama. Di dalam agama itu terlarang, tidak boleh. Kemudian termasuk pengobatan terlarang itu adalah kita minta ruqyah. Minta ruqyah ini terlarang. Ini tidak dibolehkan, menyelisihi tauhid, menyelisihi akidah. Ya, misalnya Abi Safadil ya lagi sakit. Kemudian Ustaz Abbas datang ke rumah Abi Safadil. Abi Safadil minta ruqyah, Ustaz Abbas ruqyahin Fadil dong, ya Abi Safadil dong. Dia minta ke Ustaz Abbas. Ini tidak boleh, hukumnya haram.
Tidak boleh minta ruqyah. Kalau Ustaz Abbas yang meruqyah boleh, tapi kalau kita minta ruqyah itu tidak boleh. Ya, minta ruqyah itu tidak boleh. Ya, sebagaimana Nabi menyebutkan di dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Di antaranya adalah mereka tidak melakukan kai dan tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah untuk dirinya. Ingat, minta ruqyah untuk diri sendiri tidak boleh. Ustaz Abbas, ruqyah saya Ustaz Abbas, tidak boleh. Yep. Tapi kalau kita minta untuk teman kita boleh. Untuk teman kita boleh. Misalnya Abi Safadil datang ke Ustaz Abbas, ia menjelaskan keadaan temannya Akila. Ustaz Abbas, Akila dia mengalami begini dan begini. Ya, tolong ruqyah itu Akila. Nah, kemudian Ustaz Abbas meruqyah Akila, itu boleh. Abi saya minta ruqyah ke Ustaz Abbas untuk temannya yang ketiga, itu boleh. Itu boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kita minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Kalaupun kita ingin diri kita diruqyah, ya, kita menjelaskan jenis penyakit kita, ustadznya akan paham. Ya, misalnya bisa bilang begini ke Ustaz Abbas, Ustaz Abbas, saya mengalami begini-begini, muntah-muntah. Kalau saya datang ke masjid mendengarkan Al-Quran, kok saya agak mabuk. Ya, saya pusing mendengarkan Al-Quran. Saya tidak tahu entah kenapa. Kalau saya ingin melakukan sholat duha, itu berat rasanya, malas rasanya. Nah, Ustaz Abbas mengerti. Berarti ini Abisan harus diruqyah. Nah, Ustaz Abbas langsung meruqyah si Abisa tadi. Ya, tapi Abisa jangan langsung meminta. Dia harus menjelaskan sifat-sifat penyakitnya. Dengan menjelaskan sifat-sifat itu, maka ustadznya akan paham. Ustadznya yang akan meruqyah. Yep. Ustadznya yang akan meruqyah langsung. Nah, baik, itu yang ke-9, menjauhi pengobatan yang terlarang. Demikian anak-anak soleh. Kemudian kerjakan evaluasi halaman 61, 62, bagian 1, 2, 3. Wallahu ta'ala a'lam.